Baik, perkenalkan nama saya Maria Afila Jimanut, biasa dipanggil Afila, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021D. Baik teman-teman, pada video yang pertama ini saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, dan DUHAM. Teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki, melakukan sesuai keinginannya, hak sesuatu berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang. Baik teman-teman, yang kedua yaitu tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Ada beberapa jenis hak asasi manusia, di antaranya yang pertama hak asasi pribadi, misalnya beragama, berpendapat, dan berkeluarga. Yang kedua hak asasi ekonomi, misalnya hak milik, hak jual beli, hak atas pekerjaan, hak mendapatkan tunjangan. Yang ketiga hak asasi politik, misalnya ikut serta dalam pemilihan, dipilih, mendirikan partai politik, dan bersuara. Yang keempat, hak asasi hukum, misalnya sama di depan hukum, mendapatkan legalitas hukum. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, misalnya pendidikan, mengembangkan budaya dan ekspresi budaya. Yang terakhir, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum, misalnya perlakuan adil dalam peradilan, penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Yang ketiga, tentang karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, melekat pada kodrat. Contohnya, 1. Dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Yang kedua, bagian dari kemanusiaan. Yang ketiga, didapat atau diperolehnya sejak dia menjadi atau diyakini oleh manusia. Yang ke B, berlaku bagi semua orang. Yang pertama, semua manusia sama dalam hak asasi manusia. Yang kedua, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, budaya, dan status sosial. Yang ketiga, tidak tergantung waktu. Yang keempat, tidak tergantung negara atau wilayah. Keluhuran martabat manusia. Yang pertama, manusia memiliki hak asasi manusia karena dia memiliki martabat yang luhur. Yang kedua, akar dari keluhuran pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan diakui oleh orang lain. Yang kedua, respek pada kebebasan manusia. Yang pertama, setiap orang dilahirkan bebas dan sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya. Yang kedua, kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seseorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. Yang ketiga, kebebasan merupakan anugerah istimewa dari Allah dan diberikan sebagai tanda citra Allah dalam diri manusia. Teman-teman, yang berikutnya tentang DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, merupakan respons atau banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945. Sepanjang sejarah manusia, selalu ada penjajahan,
perbudakan dan pembantaian terhadap sesama manusia. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengandung 30 pasal. DUHAM menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara. Pasal 1, semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama. Pasal 2, hak asasi manusia berlaku untuk semua. Pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Pasal 4, tidak seorang pun boleh diperbudak. Pasal 5, tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam. Pasal 6, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum. Pasal 7, semua orang setara dan berhak atas perlindungan hukum. Pasal 8, setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Pasal 9, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, dibuang sewenang-wenang. Pasal 10, setiap orang berhak diadili dengan adil dan terbuka. Pasal 11, semua orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Pasal 12, tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya. Pasal 13, setiap orang berhak berdiam dan berpindah tempat. Pasal 14, semua orang berhak mendapatkan perlindungan. Pasal 15, setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Pasal 16, laki-laki dan perempuan dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pasal 17, setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama. Pasal 18, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Pasal 19, setiap orang berhak mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 20, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan berkumpul dan berserikat. Pasal 21, setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya. Pasal 22, setiap orang berhak atas jaminan sosial. Pasal 23, setiap orang berhak atas pekerjaan. Pasal 24, setiap orang berhak atas istirahat dan hiburan. Pasal 25, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai. Pasal 26, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pasal 27, setiap orang berhak ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. Pasal 28, setiap orang berhak atas suatu tanaman nasional dan internasional. Pasal 29, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk terhadap undang-undang yang tujuannya semata-mata menjamin keadilan. Pasal 30, tidak seorang pun boleh menafsirkan kebebasan dengan perbuatan merusak hak dan kebebasan orang lain. Teman-teman, itu saja materi pada video yang pertama ini. Semoga materinya bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.